Halo, selamat datang kembali di The Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah saham Tech. Nah, Tech masih menguat ya kemarin 0,9%, tapi sayangnya dia nggak bisa close di atas 4.250 nih. Sudah sempat tembus, high-nya sampai di 4.510, tapi sayangnya aja dia nggak bisa tembus di atas, close di atas 4.250. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan lanjut ya di perdagangan minggu depan. Kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 4.250 ya, ini kesempatan bagus. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun, ya sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Nah, lihat aja apakah dia akan mantul di support 3.820 atau enggak. Nah, kalau misalkan dia tembus 3.820 ya sebaiknya nanti aja buat yang belum punya. Tapi kalau misalkan yang sudah punya, silakan ambil keputusan kalau misalkan dia kembali turun ya di minggu depan. Tapi harapannya dia bisa bertahan di atas 4.250 untuk tag. Selanjutnya adalah PRDA. Nah, PRDA sebelumnya di hari Kamis setelah naik cukup tinggi, dia koreksi, tapi close masih di atas 6.100. Ini oke, bagus. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata lanjut lagi menembus 6250-nya ya, top box-nya, karena memang sebelumnya sudah sempat ditembus tapi nggak kuat, dia turun lagi. Nah, ini kalau misalkan tembus 6250 dan juga 6275 ya, target berikutnya PRDA adalah di 6500. Selanjutnya adalah Mets. Nah, Mets kemarin sempat naik sampai ke level 230 ya, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atas. Dia ditutup, sempat dibawa turun juga sampai ke level harga 200, tapi kembali menguat lagi. Close di resisten 214 ya, atau di top box 214. Ini masih boleh diperhatikan kalau dia masih mau lanjut untuk Mets. Paling nggak kalau misalkan lanjut, teman-teman targetnya di 246, ini udah cukup bagus kalau misalkan dia bisa lanjut naik lagi untuk Mets. Next adalah SDPC. Nah, SDPC masih bertahan ya di atas, ini belum berhasil ke target 214. Perhatikan aja kalau misalkan kembali breakout lagi 208 ya. Nah, kalau 208 ditembus sama dia, kemungkinan besar dia akan ke 214. Ini masih juga boleh teman-teman hold. Untuk support mungkin teman-teman bisa pakai 185 ya untuk SDPC. Nah, saham berikutnya adalah Temas. Ini menarik untuk diperhatikan di perdagangan minggu depan ya, kalau dia kembali menguat lagi atau breakout 1935. Nah, ini boleh dipantau ya untuk Temas. Padahal udah sempat ditembus, tapi sayangnya nggak kuat. Akhirnya ditutup merah. Tapi penutupannya juga bagus, masih di atas 1920. Nah, kita lihat minggu depan apakah Temas akan ngegas lagi. Kita lihat aja ya. Nah, ini menarik untuk diperhatikan minggu depan untuk Temas. Selanjutnya adalah TPMA. Nah, ini kita update aja TPMA karena memang sudah tinggi ya kenaikannya sampai dengan 550 kemarin. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan dia masih maksudnya kalau yang masih punya atau masih pegang, mungkin masih bisa hold selama masih bertahan di atas 486 ya. Kalau misalkan dia sentuh terus menghijau lagi, ya kesempatan buat yang belum punya untuk ambil posisi kalau misalkan saham ini kuat untuk nanjak lagi. Boleh diperhatikan 1-2 hari lagi aja ya. Kalau misalkan dia sempat turun lalu menghijau lagi, ya mudah-mudahan bisa paling nggak ke 550. Ini masih boleh dipantau untuk TPMA. Next ada BBRM. Nah, ini sudah 2 hari turun ya. ARB nggak ARB ya, kemarin 5,8%. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau misalkan BBRM kembali menguat nih di minggu depan. Nah, ini menarik ya. Kalau misalkan dia nggak tembus harga 65-nya ya, nggak turun lagi di bawah 65 nih, harusnya dia bisa naik lagi. Tapi kalau misalkan turun lagi di bawah 65 ya tunggu dulu ya, karena memang lagi proses, mungkin sempat ada perlawanan ya, tapi nggak kuat, dia turun lagi, jadi dipantau aja. Targetnya di 77 dulu aja deh ya untuk BBRM.
Next adalah TCPI. Nah, TCPI setelah kena target ya di 10.950 ya, belum bisa tembus belum bisa bertahan di atas 10.950, akhirnya ditutup merah kemarin hari Kamis. Hari ini lanjut ya, close di harga 10.300. Nah, ini masih belum diperhatikan kalau misalkan dia kembali menguat lagi. Tapi kalau misalkan dia koreksi lagi tembus 1250 atau 10.125, sebaiknya yang belum punya jangan masuk. Yang sudah punya boleh ambil keputusan apakah mau TP dulu ataukah masih mau hold, terserah. Nah, tapi untuk support saat ini adalah di 10.250 dan 10.125. Tapi kalau misalkan dia tembus, potensi turunnya itu bisa sampai ke level harga 9.925 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya adalah BMRI. Nah, BMRI posisinya bagus banget ini, kemarin penutupan di hari Jumat menguat 1,2%. Perhatikan aja kalau tembus lagi 10.550-nya, apakah dia mau bikin ATH lagi ya. ATH-nya adalah di 10.800. Nah, ini dipantau aja karena kemarin tuh nggak dia turun lagi, apakah dia akan mencoba naik lagi, ini boleh diperhatikan untuk BMRI. Nah, untuk BBRI sudah 2 hari ya koreksi. Nah, ini kalau misalkan ternyata masih turun lagi ya di perdagangan minggu depan, mungkin tungguin aja. Yang belum punya bisa di area 4.800. Nah, kalau misalkan dia turun sampai ke 4.800, kalau misalkan nggak tembus atau masih bertahan, itu masih bisa ada potensi dia kembali menguat. Mungkin kalau misalkan di atas 4.800 dia mantul, kembali lagi targetnya ya di ini, target yang 2 ini udah kena ya, kemarin kita tentukan. Kemungkinan besar dia akan mencoba lagi naik ke 5.030 sebagai ATH-nya untuk saat ini. Selanjutnya adalah BBNI. Nah, BBNI masih mencoba menguat ya. Kita lihat aja apakah di minggu depan untuk BBNI lanjut. Nah, untuk target 9.900 sudah kena. Ini kita hapus aja. Nah, kalau misalkan ternyata dia kembali menguat ya untuk BBNI, targetnya adalah di high sebelumnya di hari Kamis, yaitu di 9.950. Ya, mudah-mudahan BBNI bisa naik lagi ya, bikin harga-harga yang makin tinggi lagi. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah BNGA. BNGA doji, hati-hati ya. Ini teman-teman bisa perhatikan seperti sebelumnya, setelah breakout doji turunnya cukup lumayan. Nah, kalau misalnya terjadi koreksi di minggu depan ya sebaiknya TP dulu, karena kalau udah koreksi naiknya suka ogah-ogahan. Ya, tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Kalau koreksi mudah-mudahan kalau sorry, kalau selama dia bertahan di atas 1.210 harusnya masih oke ya. Tapi kalau misalkan close di bawah 1.210 ya sebaiknya agak hati-hati, takutnya dia turun lagi. Nah, tapi harapannya dia close misalkan terjadi doji ya. Kalau misalkan terjadi doji, kalau misalkan selama masih di atas 1.210, kemungkinan besar dia akan masih lanjut lagi. Targetnya masih sama di 1.245. Next adalah NISP. NISP juga masih sideways, ini dipantau aja ya, jangan sampai lolos ya. Kalau misalkan ternyata menguat lagi ya, kalau misalkan menguat lagi tembus 775, ini menarik ya. Jadi dipantau untuk NISP masih sideways, masih sama targetnya 770 795. Next adalah Unilever. Unilever ditutup doji ya kemarin hari Jumat tuh di 4.710. Nah, ini kita lihat apakah kembali menguat lagi. Masih bertahan di atas EMA 10 20 30 ya. Ini mudah-mudahan bisa naik lagi menembus 4.730-nya dan juga menembus high sebelumnya nih di 4.800. Nah, kalau tembus 4.800, next target adalah di 4.980. Selanjutnya adalah SNLK. Nah, ini kita bahas kemarin ya di hari Kamis dan di hari Jumat kembali menguat ya 14,21%. Sudah kena target 1040 dan juga kena target 1000
Apakah lanjut? Kita lihat aja besok ya di hari Senin. Kalau misalkan dia koreksi, kalau koreksinya masih di sekitar 1040 harusnya masih aman. Tapi kalau misalkan dia tembus, next target adalah di 1175. Selanjutnya adalah KDTN. Nah, KDTN setelah menguat di hari Rabu kemarin ya, menguat 6,7%, dikoreksi ini 2 hari. Nah, kalau misalkan support saat ini adalah di 159 ya, kalau misalkan dia masih lanjut koreksi. Tapi kalau misalkan ternyata dia kembali menguat di minggu depan, top box atau target adalah di 180. Kalau tembus 180, next target adalah cukup lumayan nih di 220. Saham berikutnya adalah HIL. Nah, HIL juga menguat terbatas 0,9% ya. Ini targetnya belum tercapai ya di 1557 ya. Kalau misalkan tembus 1557-nya, 1575 ya, maaf. Nah, next targetnya adalah di 1625. Berikutnya adalah GPRA. GPRA setelah hari Kamis ditutup koreksi 5%, hari Jumat kemarin dia doji dan menguat 1,7%. Apakah ini dia masih ada potensi ya kalau doji gini? Mudah-mudahan kembali menguat lagi. Targetnya dia harus breakout dulu, itu high di tanggal 30 November kemarin di 125 dan supportnya ini di 109 ya. Mudah-mudahan kembali menguat lagi ya, paling nggak ke 125 dan bisa bikin harga yang tinggi lagi. Selanjutnya adalah CAK. Nah, CAK masih di situ aja. Kemarin malah ditutup koreksi 0,8%, masih bertahan di atas MA10, 20, 30-nya. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus untuk minggu depan. Kita lihat aja untuk CAK apakah dia akan ngegas menembus 248, target 270 dan 278. Selanjutnya adalah Suli. Nah, Pegas dulu ya. Nah, untuk Pegas ini sempat menyentuh top box lagi sebetulnya, top box sebelumnya di 1905, tapi nggak ditembus, tapi ditutup koreksi 0,5%. Tapi nggak apa-apa, ini masih oke untuk posisi saat ini. Nah, untuk saat ini top boxnya adalah di previous high-nya atau di harga 1920. Kalau bisa tembus 1920, next target masih sama di 1975 dan 1995. Selanjutnya adalah Suli. Suli menguat 5% ya kemarin. Apakah lanjut? Kita lihat aja. Next target kalau misalkan tembus 228-nya adalah 264. Ini masih menarik. Tapi dia meninggalkan gap yang cukup jauh ya, lumayan. Tapi kalau misalkan dia koreksi ya, kalau selama masih bertahan di atas 180 harusnya masih oke. Tapi kalau tembus ya mungkin dia mau tutup gap dulu. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut, dia harus tembus 228. Target berikutnya adalah 264. Saham berikutnya adalah TAIS. TAIS juga boleh diperhatikan lagi untuk minggu depan apakah dia lanjut naik ya. Target 710 dulu. Saham berikutnya adalah Cebut. Nah, Cebut ini udah kita bahas sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kemarin dia menguat 1,7%, kalau kembali menguat dia harus tembusin lagi 895. Kalau bisa tembus dan bisa bertahan di atasnya, next target adalah 930. Dan kalau misalkan dia kuat menembus 930, next target adalah di 1045. Mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya adalah INDF. INDF juga kembali menguat lagi 1,5% ya. Targetnya belum tercapai 6.875. Kita lihat apakah akan kena di minggu depan. Berikutnya adalah ICBP ya. Nah, ICBP masih oke ya, masih terus trennya. Kita lihat apakah akan menyentuh 10.600-nya. Dipantau aja, yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop. Selanjutnya adalah Dewi. Nah, Dewi kemarin ini padahal sudah sempat breakout top box, tapi sayangnya di hari Jumat kemarin dia
terkoreksi 2,4%, tapi nggak apa-apa, masih bertahan di atas 236. Nah, ini kalau misalkan menghijau lagi, dia harus tembusin 244-nya untuk target ke 252. Kalau 252 tembus, next target adalah di 266. Selanjutnya adalah AMRT. AMRT ketika hari Rabu kemarin dia naik cukup tinggi ya, 8,8%, lalu ditutup 4,85% hari Kamis. Hari Jumat kemarin dia menguat lagi 0,34%. Sempat tes lagi atau sempat menyentuh support 2910. Mudah-mudahan ini petanda bagus, kembali menguat lagi ya, bisa menembus 3090-nya. Nah, kalau tembus 3090 berarti dia mau naik lagi, mau bikin ATH baru lagi. Dan saham yang terakhir untuk video kedua adalah SRTG. Nah, SRTG Doji, hati-hati di minggu depan apakah dia akan koreksi. Kalau koreksi masih di atas 2710 itu masih oke, atau paling enggak di 2670. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah OTP nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata dojinya nggak berlaku minggu depan ya, atau di hari Senin, targetnya adalah di 2850 untuk SRTG. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua. Nanti masih ada video part ketiga, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk support saya, dan untuk subscribe, like, share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.